Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabat Julius, sahabat Unirifa, dan sahabat Bamtri? Semoga sehat selalu. Hari ini Unirifa ingin menampol dan memberitakan informasi yang cukup menyenangkan bagi umat Islam. Dan semoga Allah memberikan jalan kepada kita untuk membuktikan kecintaan kita kepada baginda Muhammad ibnu Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan jalan apa? Melaporkan para penista agama. Dikarenakan apa? Mereka dulu yang memulai. Tadinya kita hanya mencoba melawan mereka di ranah debat, tapi kemudian mereka mencoba melawan kita di ranah hukum. Tapi sebelum kita membahas, kita mulai dengan apa yang manis-manis? Intro dulu. Oke, saya akan tampilkan satu video yang ingin saya reaction dulu. Videonya dari Ustadz Agi ya tentang meninggoynya para penista agama yang terkumpul dalam satu video di Ustadz Tasik Ngaji. Kita akan bahas ini, nanti ada kaitannya dengan ini. Mari kita simak dulu videonya. Sengaja kami tampilkan video ini tiada lain dan tiada bukan untuk pelajaran dan ibrah bagi kita semua, bahwa kita hidup di muka bumi ini hati-hati, jangan sekali-kali menghujat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah itu maha hidup, Allah itu maha segalanya. Sehingga ikhwatillah, banyak sekali para penghujat Islam, para penghujat Allah Subhanahu wa taala yang meninggal dalam keadaan yang begitu sangat mengenaskan. Ini bukan kami mengada-ngada, tetapi ini realita ada dan nampak terjadi di kehidupan kita ya ikhwah. Ketika para oknum ini menghujat, lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kebesarannya. Ikhwah, pada kesempatan kali ini sekali lagi kami tampilkan ini untuk menjadi ibrah, karena kalau misalkan kita lihat di media sosial, hemat kami begitu sangat banyak sekali para penghujat Islam. Mereka seenaknya menghujat, membuat syubhat, bahkan tidak sedikit mereka memfitnah ya ikhwah. Baik, kita akan lihat sekali lagi, jadikan ini pelajaran untuk kita semua. Ada beberapa orang yang kemudian dia menghujat Allah, menghujat Islam, lantas kemudian berakhir dengan begitu sangat tragis. Yang pertama, kalau misalkan kita lihat di sini ada Ali Mahrus, di mana Ali Mahrus ini begitu sangat luar biasa hujatannya kepada Islam ya ikhwah. Begitu sangat luar biasa orang ini menghina ibadah hajinya umat Islam. Katanya ibadah haji itu seperti anak kecil lempar batu keliling Ka'bah dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Bagaimana keakhirannya? Bagaimana kesudahannya? Orang ini justru diberitakan begitu sangat ngeri luar biasa kepilah. Baik, kita akan lihat bagaimana isi dari hujatannya itu. Silakan ya ikhwah. Orang-orang yang berangkat ke Mekah itu sebenarnya tidak lebih dari sebuah ziarah dan tur saja. Ya. Setelah itu dia putar Ka'bah, 7 kali keliling Ka'bah. Dia putar. Kalau bapak-bapak ibu-ibu lagi ke sana, kalau melihat orang-orang di sana, itu kalau kita duduk termenung, saya pernah sama teman-teman saya, beberapa santri di sana, duduk termenung sambil berpikir. Ketika orang-orang itu putari Ka'bah, lempar batu sumbro, itu mulai saya berpikir. Pikiran saya hanya satu. Kenapa permainan anak kecil ke sini? Coba anak kecil itu kan senang muter-muter. Habis muter keliling Ka'bah, 7 kali keliling, setiap orang mencium Hajar Aswad. Rebutan, ngambung Hajar Aswad itu rebutan. Hajar Aswad itu dihuni dari 8.888 jin yang dikepali satu jin yang namanya Huda Al-Fitri. Ngambung jin rebutan. Baik, bagaimana kesudahannya hafilah? Di sini banyak diberitakan lidah menjulur Ali Markus tersiksa saat sakaratul maut. Viral video detik-detik kematian pendeta murtadin Mahrus Ali. Merinding azab orang murtad mati dalam keadaan menjulurkan lidah. Na'udzubillah min dzalika ikhwah. Baik ikhwah, ini banyak sekali pemberitaannya di media sosial terkait dari Ali Mahrus
saat detik-detik menjumpai sakaratul mautnya, orang ini diberitakan dengan begitu sangat miris luar biasa ya Khafila. Bahkan kalau misalkan kita lihat judul-judul, kita bisa cek sendiri bagaimana kondisi di detik-detik terakhir alih makhrus pindah ke alam barzah ya Khafila. Itu yang pertama. Orang ini menghujat kepada Allah, orang ini menghujat kepada ibadahnya umat Islam. Bahkan dia katakan mencium Hajar Aswad itu, dan Hajar Aswad dihuni oleh 8.888 jin ya Pak. Bahkan tadi disebutkan raja jinnya apa begitu ya. Ini kan fitnahan, kemudian tuduhan yang begitu sangat keji. Lantas kemudian apakah Allah tinggal diam ya ikhwah? Tidak. Orang ini dikabarkan ketika akhirnya na'udzubillahi min dzalik. Baik ikhwah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat seorang non-muslim yang sebelum kepergiannya itu 3 bulan sebelum matinya, orang ini pertama membahas tentang azan, mengatakan kepada azan itu mengganggu. Bahkan katanya kalau misalkan azan itu tidak akan maju. Bukan hanya itu saja ya Khafila, orang ini membuat syubhat kepada Al-Quranul Karim. Siapa dia? Kita bisa saksikan bersama. 3 bulan sebelum kepergiannya, orang ini membuat syubhat kepada Islam. Bahkan bukan hanya itu saja, dia mempermasalahkan lantunan azan ya ikhwah. Dan pada akhirnya 3 bulan kemudian dia meninggal dunia ya ikhwah. Baik, kita akan lihat bagaimana isi dari videonya. Nah, sangat mengejutkan. Ternyata di dalam Quran sendiri, Quran 931, surah 931, dinyatakan dengan sangat jelas di sana bahwa Quran mengatakan untuk menyembah Allah dan Mesias, tapi dalam bentuk negatif, teguran, yaitu orang-orang menyembah yang bukan Allah daripada Allah dan Mesias. Oke teman-teman, saya mau membahas tuduhan si Ali Markus tadi ya. Si Ali Markus tadi yang diangkat oleh Ustadz Egy, ini menjadi pembelajaran juga. Pentingnya kita belajar kristologi sebelum kita bahas para penista-penista yang meningsoy dengan keadaan yang sangat mengerikan ya. Tapi saya lebih ingin mengasih kajian kristologi nih. Kalau ada umat Kristen seperti si Ali Markus menghina ritual haji, mengatakan berkeliling-keliling itu seperti anak-anak, kasih mereka ayat kitab suci mereka teman-teman. Di mana di ayat kitab suci mereka seorang nabi bernama Daud di kitab mereka juga melakukan hal yang sama dalam kitab Mazmur. Akan tunjukkan ayatnya. Ini kita lihat di sini ya. Nah, di sini kita lihat dalam kitab Mazmur, mana dia? Kalau kita tuh tidak suka menghujat ya, kita tidak boleh tidak diizinkan menghujat. Kita boleh mengkomparasi dan kita boleh membandingkan teman-teman supaya kita memperlihatkan bahwa sesungguhnya mereka itu adalah penghujat agama orang-orang Yahudi juga. Bukan, inilah munafiknya mereka ya. Mereka mengklaim kitab suci mereka yang dipegang orang Yahudi itu kitab mereka, tapi mereka menista isi kandungan kitab sucinya orang Yahudi dengan cara menista Al-Quran. Nah, inilah mantapnya ya. Ketika mereka menista Allah, menista ritual haji, mereka tidak secara tidak langsung menista kitab sucinya orang Yahudi alias kitab yang mereka klaim sebagai kitab mereka sendiri. Coba perhatikan teman-teman. Ketika si Ali Markus mengatakan berkeliling-keliling itu adalah perbuatan anak kecil, tapi dalam kitab Mazmur pasal 26 ayat 6, seorang Daud yang adalah nabi Bani Israel juga melakukan hal yang sama. Di sini kita baca, aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mizbahmu ya Tuhan. Daud ini seorang nabi. Dalam Kisah Para Rasul, teman-teman silakan dilihat di Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 32 kalau tidak salah ya. Iya kalau tidak salah. Ya kalau tidak salah mari kita cross check nih. Kisah Para Rasul pasal 2 ya. Jadi kalau ini orang Kristen nggak semua terima Daud itu nabi guys, karena dia pernah mencuri istri orang, gitu. Jadi mereka mau menuduh Nabi Muhammad lalu mengatakan nabinya umat Islam tuh cabul kan gitu ya. Padahal nabi di kitab mereka lebih mengerikan, tak senonoh. Sorry bukan ini berarti Kisah Para Rasul pasal 13 ya. Aduh aku tuh salah di sini nih. Meletak Paulus yang sebagai nabi lagi. Tampilkan. Oh iya ini bukan ini. Berarti Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 30. Baca semua aja deh. Pentakosta di sini perikopnya khotbah Petrus. Bapak ada Daud, nanti kita cross check pakai ini aja. 13
32 ya, 32. Mana ya ayatnya? Nah, ini nih benar kan? 30 nih. Kita lihat di sini teman-teman ya, mereka selalu menghina para nabi. Nabi di kitab mereka aja mereka hujat kok. Dia bilang Daud kayak anak kecil tuh. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi. Tuh. Nabinya sendiri aja mencontohkan. Nabi Daud yang adalah nabi kita juga ya. Di kitab mereka tuh mencontohkan berkeliling gitu, dan dengan menuduh bahwa haji itu seperti permainan anak kecil, dia menuduh nabinya Bani Israel dan nabi yang mungkin dia nggak akui ya. Itu seperti anak kecil, kan kurang ajar ya. Rata-rata mereka tuh kurang ajar kepada kitab mereka sendiri loh. Jadi ketika mereka mencoba menghina Islam, menghina Al-Quran, biasanya kitab suci mereka membela agama Allah ini loh, gelap ya. Biasanya begitu teman-teman, kebiasaan. Lampunya cuma di sini, ya cuma di kanan doang, nggak apa-apa lah ya. Nah itu yang terjadi, makanya wajar mereka itu mati mengenaskan. Kenapa? Kalaupun agama mereka benar menurut mereka, karena mereka menghujat nabi-nabi yang dipilih oleh Tuhan mereka. Ya tidak ada kebenaran selain Islam ya teman-teman ya. Hanya Allah lah Tuhan, hanya Allah yang ilah. Oke, kita coba tampilkan lagi beberapa orang-orang yang meninggal karena menghujat agama Allah. Kita memang harus bersabar teman-teman. Yang udah masuk penjara udah banyak juga, yang udah meninggal udah banyak juga. Mesias disejajarkan. Tapi sayang di dalam terjemahannya bukan demikian. Mesias disejajarkan dengan yang lain-lain itu. Baik, ikhwah, kita akan bahas terlebih dahulu ketika orang ini membuat subhatan kepada Al-Quranul Karim. Katanya umat Islam itu dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan kepada Isa Al-Masih. Waliyadzubillah. Orang ini tidak tahu bagaimana gramatikal bahasa Arab, tidak tahu bagaimana letak ketika misalkan ada waw atop yang sebelumnya kemudian itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo pendapat, halo semua pemilik hotel, apakah kalian tidak dirugikan oleh suara dari masjid yang kencangnya bukan main? Apakah dengan suara masjid sekencang itu maka parapat akan maju secara iman? Saya tidak setuju. Buktinya apa? Bali tidak kita dengar suara sekencang itu di pagi-pagi. Tetapi di Bali wisatawan, Bali tidak ada yang namanya wisata halal. Di mana-mana terlihat gambar babi guling. Ruh lepas dari jasad itu tergantung daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita lepas ruh dari jasad dan bagaimana keadaan kita, kemudian sedang apa, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, kalau misalkan sebelumnya dia menghujat terlebih dahulu, menghujat Allah, menghujat azan, menghujat umat Islam, kemudian dia dalam keadaan seperti itu meninggal dunia, bagaimana ya kafilah berhadapan dengan Allah Rabbul Alamin. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, jadikan ini pelajaran juga ya Hafillah, di mana ada seorang yang memiliki channel domba kecil, channel namanya. Dia mengadakan live di media sosial itu, di YouTube. Kemudian sebelumnya dia menghujat Allah Subhanahu wa taala. Dia menghujat Allah Rabbul Alamin. Kemudian apa yang terjadi Hafillah? Datang azan dari YouTube-nya itu, datang azan dari akunnya. Azan itu datangnya bukan dari umat Islam, bahkan azan itu tidak diedit terlebih dahulu oleh umat Islam, tidak ya. Justru azan itu datang keluar dari channelnya sendiri, dari domba kecil sendiri. Apa yang terjadi Khafillah? Ketika dia membuat subhatan dan menghina Allah Rabbul Alamin, apa yang terjadi? Dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika sakaratul mautnya itu ada azan yang berkumandang ya Hafillah. Bisa kita cari di media sosial detik-detik domba kecil ini meninggal dunia ya Hafillah. Kita bisa menemukan banyak sekali video-video yang beredar di media sosial, khususnya di YouTube, ketika domba kecil sakarat, kemudian ada azan yang berkumandang ya Hafillah. Ya, jadi saya termasuk orang yang berada di Zoom pada waktu itu ya teman-teman ya, karena kami terbiasa diskusi. Jadi tiba-tiba si domba kecil ini diam diri aja ya. Jadi saya tahu juga masalah begitu ya. Ini si domba yang sering masuk ke Zoom merekam, melive-kan diskusi lintas agama. Tahu-tahu dia meningsoy setelah menghujat. Masya Allah ya, itu hal-hal yang dirangkum oleh Ustadz gini, saya menjadi saksi juga melihatnya gitu. Lanjut.
Baik, kita akan lihat lebih dahulu bagaimana isi videonya. Oke ya. Jadi ini keluar bukan dari channelnya Mat Muslim, tetapi dari channelnya sendiri, domba kecil sendiri, Fadilah. sudah mati. Nah, ini banyak sekali komentar-komentar. Ya, ini pernah kenapa saya ini ya? Karena saya menjadi saksi mata melihat orang-orang ini menghujat Allah dan Rasul-Nya. Dan saya adalah orang yang banyak menangis. Tapi kembali lagi, itu membuat saya termotivasi untuk semakin belajar memperbaiki diri dalam berhujah dan menajamkan pedang ilmu untuk kuliah, belajar lagi ya. Supaya ketika mereka menghina, menghujat agama Islam, saya menjawab dan menampar mereka dengan ilmu. Ini terjadi teman-teman. Kita tidak usah menghujat seperti mereka. Sedangkan kita tidak menghujat aja kita dibilang menghujat, apalagi kita menghujat. Mereka kan playing victim. Lanjut. Baik, Alhamdulillah. Video selanjutnya ada jadi salat. Orang ini membuat syubhatan kepada umat Islam. Bahkan ayat suci Al-Quranul Karim orang ini tafsirkan dengan begitu sangat serampangan. Dengan berangkat dari kebodohannya, orang ini sok pintarnya mentafsirkan ayat suci Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Bahkan bacanya banyak. Surat Al-Maidah 68. Kul ya ahlil kitabillah sum ala sayyin hatta tuqimu taurata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun jikalau kamu tidak menegakkan Taurat dan Injil. Ahli saja kalau tidak menegakkan Taurat dan Injil tidak disebut orang beragama. Mereka bilang masuk surga itu dimasukkan ke liang lahat. Itu kemudian banyak sekali orang-orang yang melantunkan azan di sana. Alhamdulillah. Subhanallah. Silakan. Masya Allah ya. Ini mengingatkan saya waktu-waktu saya kesal sekali dengan si Salat ini. Junaidi Salat ini karena menista agama Allah ya. Ya, dan saya tidak menyangka ya si mengapung segala saya masih hidup, dia juga masih hidup. Si Junaidi Salat saya lihat dia waktu dia hidup saya masih hidup, si domba si kecil juga begitu. Bahkan yang terakhir itu adalah orang yang menjadi asbab saya turun ke dunia debat ini, siapa dia? Uti Watimena. Dia sudah meningsoy teman-teman. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Saya sendiri teman-teman. Allahu Akbar. Saya sendiri yang merasakan bagaimana getirnya berdebat dengan mereka, dengan kengeyelan mereka dan penistaan mereka. Baik, Alhamdulillah. Kita akan beranjak ke video berikutnya. Siapa dia? Adalah Uti Watimena. Uti Watimena ini pernah membuat syubhat kepada Al-Quranul Karim. Bahkan dia menginjak. Kalau ini nggak usah kita dengar dari Ustadz Egy ya. Saya teman-teman, saya adalah Astagfirullah. Saya adalah orang yang kemunculan saya di dunia debat ini tuh karena Uti Watimena. Allahu Akbar, saya masih ingat banget itu pertama sekali. Jadi teman-teman lihat itu ya. Dia Allahu Akbar. Subhanallah. Ini dia nginjak Al-Qur'an baru meningsoy ya. Bentar. Ini saya di mana ini ya? Unirifa dan Tuha. Ini dia. Kita lihat aja guys. Nih. Ada satu. Oh ini ada di zaman ini. Bentar ya saya kasih data guys. Kali aku jadi ini suaramu kencengan dikit biar aku bisa dengar, oke?
Saya bahas kemarin itu Mesias itu bukan artinya Tuhan, anak Allah itu artinya bukan Tuhan. Itu menurut kitab Bu Uti, itu kemarin yang saya bahas. Tapi Bu Uti ngotot bilang Al-Masih itu artinya Tuhan, anak Allah artinya Tuhan. Bu Uti bilang gitu, saya nggak terima karena nggak ada di Alkitab pernyataan begitu. Oh yang kenceng Rifa, iya itu kamu kan nggak balas kan? Apa menurut kamu? Kamu bilang anak Allah itu bukan Tuhan, tetapi ayat yang aku bilang itu anak Allah yang memberi hidup yang kekal, anak Allah yang adalah Allah sendiri itu di dalam kitab Yohanes, kamu bisa berkata seperti apa? Wah, Kan saya ada bilang kita ini beragama berdasarkan Alkitab, betul tidak? Nah di Alkitab Bu Uti yang berhak disematkan menjadi anak Allah adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, bukan anak Allah itu artinya bukan Allah, tidak ada begitu di dalam Alkitab. Juga Al-Masih artinya bukan Allah, karena Al-Masih artinya yang diurapi. Nabi Daud diurapi, misbah Tuhan diurapi. Gak ada tuh yang mengatakan Al-Masih atau anak Allah itu artinya Allah. Tidak ada. Elohim tidak berkata bahwa dia akan berwujud menjadi manusia turun ke bumi menghapus dosa-dosa. Gak ada. Rifa, kalau kamu bilang tidak ada yang mengatakan Yesus itu anak Allah, Mesias itu artinya apa? Artinya Allah. Nah, sekarang kamu menjawab ini. Yohanes 20 ayat 31. Aku akan postkan dulu ya. Tak postin dulu. Aduh, Bu Ote, Yohanes 20 ayat 31 terjemahan baru. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Bu Uti wati wamena, begitu aja Bu Uti nggak bisa mengerti. Ya ampun, di situ kan dinyatakan bahwa Yesus itu emang Mesias. Nah, Mesias itu anak Allah. Nah, kan saya bilang anak Allah itu di dalam Torah berarti orang-orang yang percaya nama Allah. Gitu loh Bu Uti. Masa Bu Uti membantah kitab sendiri? Lagi pula di situ kan dikatakan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, dalam namanya ini saya juga gitu Bu Uti bersahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya juga bawa Nabi Muhammad saya loh Bu Uti. Nah, Bani Israel harus bersahadat juga. Asyhadu an la ilaha illallah wa Yesus Rasulullah. Bukan menjadikan Yesus Tuhan Allah. Begitu masa ayat kayak gini aja Bu Uti gagal paham. Aduh gimana, nggak Bu Uti ini sesat. Tuh Bu Uti coba lihat tuh, banyak tuh namanya anak Allah tuh. Anak Seru, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Alpaksat, anak Sem, anak Yaret, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Jadi mereka tuh semua anak Allah. Jadi Bu Uti harus paham arti anak Allah itu bukan Allah. Anak Allah itu bukan Allah. Bu Uti harus bisa membedakan mana yang anak, mana yang bukan anak. Ya, anak dan bapak itu aja udah beda. Ini Yesus juga bukan anak begotten ya, bukan dilahirkan hasil hubungan intim antara Tuhan dengan Maria, Bu Uti. Dia itu anak dari Tuhan, anak dari Allah. Anak yang dia ada ke dunia karena firman Allah. Kun fayakun, jadilah, jadi. Bukan firman itu menjadi Allah. Gimana sih Bu Uti? Kayak gitu aja pun susah. Ada sekali kamu yang tidak tahu Rifa. Wah ya, kamu tidak tahu, kau tidak mengetahuinya, oke? Kau hanyalah berpengetahuan sempit, oke? Kau hanyalah orang yang bodoh tetapi pintar-pintar sok-sokan, gitu kan ceritanya kan? Nih, siapa bilang Mesias itu artinya cuma diurapi? Emang iya, Mesias itu artinya raja yang diurapi dengan minyak. Pada saat pentahbisan untuk menjadi raja itu biasanya mereka diurapi dengan minyak dari kepala sampai ke jubah sampai ke janggut gitu loh. Lalu diurapi dengan Roh Kudus, yang mengurapi mereka itu adalah imam. Nah, oleh sebab itu raja-raja yang diurapi dengan minyak oleh imam itu, mereka bisa juga berperan sebagai apa? Sebagai seorang nabi. Karena apa? Karena mereka juga diurapi oleh Roh Kudus. Itu contohnya Raja Daud, Raja Salomo, Raja Samuel gitu loh. Gitu kan? Raja Saul. Nah, itu dia. Mereka itu disebut Mesias. Tetapi ingat, sekali lagi, tetapi
Tapi ingat, itu ada pada masanya. Itu sudah bergulir, makna dari Mesias itu sudah bergulir ribuan tahun setelah itu Sekarang itu Mesias ini yang seperti ini nih. Mesias yang sekarang itu bukanlah hanya sekedar raja yang diurapi, tetapi Mesias yang sekarang itu adalah raja damai, raja penebus, raja penyelamat. Oke, kalimat yang nubuat yang paling tepat untuk Mesias yang sekarang itu yang di Yesaya 9 ayat 5. Oke, seorang anak, karena itu seorang anak telah diberikan untuk kita, seorang putra telah seorang anak telah diberikan untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, raja yang perkasa, Allah yang kekal, raja damai. Itu dia, itulah Mesias. Mesias yang artinya anak yang disebut sebagai Allah Bapa, gitu kan? Itu deh, anak Adam, anak Lemet, anak Lehet, aku juga disebut anak Allah. Rifa, saya juga dikatakan sebagai anak Allah, anak Allah, anak Allah, ditulis dalam huruf kecil. Sekarang kalau kamu mau buktikan kepada saya, kamu postkan ke sini ayatnya, lalu kamu tunjukkan ada kata anak Allah dalam huruf besar, A-nya di situ, oke? Karena anak Allah buat Yesus itu berasal dari kata anak tunggal Bapa, satu anak yang tunggal, yang artinya firman itu atau Allah itu telah menjadi manusia. Firman itu pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Nah itu, anak Allah buat Yesus itu adalah anak tunggal Bapa, yang artinya Allah atau firman yang telah menjadi manusia. Tidak sama penulisannya dalam Alkitab. Untuk kamu, untuk saya ini anak Allah, artinya umat-umat Allah, umat yang dikasihi Allah, dan disebut sebagai children of God. Tetapi buat Yesus itu the son of God, anak tunggal yang artinya Allah yang telah menjelma menjadi manusia, anak Allah yang artinya Allah sendiri, anak Allah yaitu artinya sama dengan Allah, anak Allah yang artinya Mesias, yaitu anak Allah yang berasal daripada Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Makanya ditulis dalam huruf besar anak Allah, anak tunggal Bapa. Yesus bukan cuma disebut anak Allah, tetapi Yesus juga disebut anak manusia, anak Allah, anak tunggal Bapa, anak domba Allah. Itulah rujukan buat Yesus. Itulah panggilan atau gelar buat Yesus. Jadi jangan disamakan ya. Memang ada dua kategori anak Allah di situ. Anak Allah buat saya ini, saya menyebut diri saya juga anak Allah, tetapi anak Allah buat Yesus adalah Mesias, yaitu yang artinya raja penyelamat, raja penebus, raja yang datang ke dunia melalui diri seorang anak yang disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, raja damai. Oke? Aduh, emang ya Bu Uti ya, kalau kita baca kitab setengah-setengah tuh jadinya kayak Bu Uti ini nih. Udah dibilangin, nubuatan yang ada di Mazmur itu, ya, seseorang yang akan yang akan diluputkan dari kematian, seseorang yang sudah dipaku, yang sudah jubahnya diundi, itu akan diberi umur panjang. Dia tidak ada sebenarnya itu dia akan diselamatkan karena Allah tuh maha mendengar. Itu ada di nubuatannya itu Bu Uti. Itu di Mazmur. Katanya Bu Uti ini orang yang logis, kontekstual. Kenapa Bu Uti secara Alkitab saja Bu Uti udah nggak bisa. Bu Uti bilang Al-Masih lah artinya adalah Allah. Al-Masih artinya anak Allah, tapi tidak ada artinya anak Allah itu adalah Allah. Anak Allah itu artinya adalah orang yang percaya kepada Allah. Siapapun bisa menjadi anak Allah asal dia percaya kepada Allah. Itu yang makna di dalam Torah. Begitu Bu Uti. Cuma Bu Uti yang salah paham. Tapi ya kenapa Bu Uti salah paham? Ya kalau nggak salah paham ya nggak Kristen lah, ya kan namanya kan. Nah coba Bu Uti saya minta ayatnya di mana dikatakan Elohim itu akan menjelma menjadi manusia kemudian menjadi penembus. Elohim yang berkata aku akan menjadi manusia dan akan menjadi penembus. Nah dan anehnya Bu Uti harus berpikir ya, coba buka otak Bu Uti besar-besar. Saya nggak merasa pintar, saya memang tidak sepintar Bu Uti ya, karena Bu Uti lebih pintar katanya. Tapi mendingan saya nggak ngaku pintar deh daripada saya kayak Bu Uti ngaku pintar sejatinya nggak pintar. Coba Bu Uti bilang, Bu Uti pikirkan, renungkan lagi ya Bu Uti ya. Coba direnungkan sekali. Mana mungkin Tuhan yang ada di Torah mengatakan akulah Tuhan dan aku ada, aku maha tinggi, aku maha besar. Ada itu ayatnya semua. Tiba-tiba dia turun ke bumi, dia nggak ngaku jadi Tuhan. Ayolah Bu Uti, apa Tuhan sekonyol itu? Hah? Dia sekonyol itu ya? Gara-gara permintaan Bani Israel menurut Bu Uti.
Aduh Bu Uti, dibuka napa pikirannya, nubuatan tidak ada bahwa Elohim akan berubah menjadi manusia, itu nggak ada nubuatannya itu. Bu Uti mau cari kemana? Pengakuan Yesus bahwa dia adalah Tuhan juga nggak ada. Bu Uti mau cari kemana? Nggak ada. Sampai rambut Bu Uti itu lurus nggak akan ketemu. Bu Uti cuma asumsi, kontradiksi, ngotot. Apaan? Cuma ada huruf besar kecilnya maka dia Tuhan, bukan gitu. Sekarang saya tanya deh Bu Uti, seandainya ada orang manggil Bapak kepada Tuhan, misalnya saya manggil Bapak, ini ada Bapak saya di sini gitu. Apa bedanya Bapak yang saya panggil itu kepada Tuhan yang saya panggil? Nih saya manggil nih Bapak gitu. Nah padahal saya berdoa kepada Tuhan Bapak. Jadi iya kata Bapak saya. Emang ada di situ kelihatan hurufnya besar kecil. Putih apaan sih? Ayat itu kalian yang buat ya iyalah. Kalian besar kecilkan. Giliran situasi kondisinya adalah sebutan untuk Yesus, kalian bilang itu adalah Allah. Itu kuriosnya untuk Yesus aja, itu artinya Tuhan. Giliran Nabi Ibrahim dipanggil kurios sama Sarah, kalian kecilin kuriosnya. Apaan sih kayak gitu? Ya iyalah kitab kalian yang bikin. Tapi coba pikir nih, masa apa Tuhan itu berhak dipanggil seperti panggilan kepada manusia? Apa Bu Uti berhak memanggil Tuhan itu dengan Tuhan? Gitu loh. Jadi apa bedanya dengan sekarang Tuhan itu dengan manusia? Nggak ada bedanya di mata Bu Uti ya. Nggak ada harga dirinya Tuhan di mata Bu Uti. Sama aja menurut Bu Uti sama pencipta dengan pencipta dengan yang dipenciptakan. Itu artinya Bu Uti itu menyamakan ya tukang periuk disamakan dengan tanah. Padahal Yesus bilang yang diutus tidak lebih tinggi dari yang mengutus. Itu juga nggak paham. Aduh. Mana dibilang akan diselamatkan, tidak ada. Itu adalah kenang-kenangan ya teman-teman ya. Kenang-kenangan saya dengan Uti Watimena. Tapi masih mending teman-teman ya. Zaman dulu tuh walaupun mereka menghujat itu setidaknya mereka mampu berdiskusi ya, dua arah. Maksudnya para pendebat-pendebat zaman dulu itu, walaupun mereka itu penghujat agama Allah, tapi setidaknya mereka mampu berdiskusi dua arah. Artinya mereka mampu untuk berbicara secara dua arah lah gitu, membela imannya. Makanya walaupun Uti Watimena pernah nginjak Al-Quran, saya tidak sekeras itu ke dia, tapi saya lebih keras kepada yang sekarang nih, penghujat-penghujat sekarang. Nah itu ya teman-teman ya, itu adalah pendahulu-pendahulu mereka, penghujat-penghujat yang sudah meningsoy. Nah bagaimana yang tertawa-tawa sekarang? Nah kita bahas nih. Kita akan perlihatkan yang sudah viral saat ini, yang sudah ada laporannya. Kalau dulu kita nggak ada lapor-lapor guys, karena dulu nggak separah ini. Tapi sekarang semakin lama semakin parah guys. Nih contoh nih, tuduhan zina nih. Jadi ini adalah ini Surabaya. Teman-teman kita baca, alhamdulillah sudah viral ya. Mudah-mudahan kan no viral no justice. Mudah-mudahan viral dulu baru dihukum ya. Kita lihat di sini, kita baca di sini di ini Surabaya. Tuduhan zina terhadap Nabi Muhammad TikTokers dilaporkan ke Polda Jatim. Kita baca di sini. Sejumlah aktivis dari Aliansi Masyarakat Anti Penistaan Agama Gempa telah melaporkan akun TikTok milik Profesor Dr. Metatron LC.MA ke Unit Cyber Direktorat Kriminal Khusus Polda Jatim pada Kamis 7/11/2024. Basori Alwi, salah satu pelapor, menyatakan bahwa selain akun TikToker Dr. Metatron, pihaknya juga melaporkan 3 kanal YouTube yang dianggap telah menyebarkan narasi penistaan agama dan kebencian terhadap Al-Quran. Ketiga kanal tersebut adalah Suara Kebenaran, Bless Me God, dan Sang Debater. Nah, Bless Me God ini adalah teman-teman akun dari Agatha, bekerja sama dengan Agatha. Karena memang si Metatron ini dengan Agatha satu circle. Maka saya bilang, ini sindikat penghujat itu sepertinya ada, guys. Nah, mari kita lihat di sini. Dalam video-video di kanal YouTube tersebut, terlapor terlihat dengan sengaja mempelintir arti dan tafsir Al-Quran, ujar Alwi, aktivis GP Ansor PAC Wonocolo, Surabaya. Alwi menambahkan Profesor Dr. Metatron juga telah melontarkan tuduhan dan fitnah serius terhadap Nabi Muhammad SAW. Oke, kita putarkan saja videonya seperti apa penistaan terhadap Nabi Muhammad dari si Edwin Kayapas ini. Dia dulu pendiskusi dan sering sekali ketampol sama kita. Ya, mereka makin parah, makin kesini mereka makin parah. Kita makin kesini makin mencoba untuk ilmiah, mereka makin parah. Itulah, ini dia videonya. Ya, tolongnya membongkar aib bersamanya. Iya, membela aib nabinya sendiri yang tadi memperkosa pembantu, gitu Kak Sylvia. Kak Sylvia pasti baru tahu ya ini ya ceritanya ya.
Nah, ini video di mana si Metatron mengatakan Allah membela aib nabinya yang memperkosa pembantu. Ingat ya, di si perkosaan itu adalah perilaku abuse ya, menyerang secara seksual dengan cara paksaan. Dan dia harus bisa membuktikan kalau nabi kita pernah memperkosa ya, menyetubuhi dengan paksa. Dia sudah menunjukkan, dan ini di komalnya Agatha ya, teman-teman. Ini di komalnya Agatha. Ini Allah yang nggak punya harga diri. Ya, Allahnya membongkar aib bersamanya. Iya, membela aib nabinya. Nah, bahkan kita umat Islam tidak perlu menghujat mereka, tapi kita tanya saja kepada mereka, bagaimana pendapat kalian dengan ayat ini? Ketika Allah dituduh membela aib nabinya dan tidak ada sama sekali kita mendapatkan literatur Nabi Muhammad pernah memperkosa, dia katakan Nabi Muhammad memperkosa. Tapi sementara di kitab mereka, Daud mengambil istri orang sampai hamil Betsebanya. Daud tidak dimatikan sama Tuhan, tetapi yang dimatikan anak hasil perjinahannya. Itu ada di kitab mereka. Kita bahas datanya, teman-teman. Ya, saya tidak mau. Bahkan Tuhan sendiri yang memberikan istri-istri orang kepada Daud. Kalau kita bisa menggunakan narasi kebencian seperti si Edwin Kayapas ini, saya juga bisa katakan. Dan saya pernah melakukan itu, teman-teman. Kenapa? Untuk menampar mereka. Ini yang memberi istri orang kepada orang lain, kepada nabi kalian bernama Daud, itu siapa? Tuhan Bapa atau Tuhan Anak atau Tuhan Roh Kudus? Kenapa saya tanyakan itu? Karena di sini narasinya jelas sekali. Saya bawa data nih, saya tidak perlu pelintir, saya tidak perlu mempelintir terjemah apa kitab mereka. Kita baca, teman-teman. Nah, kemudian berkatalah Nathan. Teman-teman sudah lihat belum? Oh ya, belum lihat ya. Saya tampilkan dulu. Nah, ini. Ayat ini sering saya tanyakan kepada umat Kristen, teman-teman. Ini saya tanya bukan, saya tidak perlu menyimpulkan apa-apa. Walaupun di sini sudah jelas tertulis ya bahwa Nathan berbicara kepada Daud ya, dan yang dikutipkan oleh Nathan itu ada perkataan Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Ayat ke-8-nya teman-teman apa? Dikatakan di situ. Telah ku berikan isi rumah tuanmu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Pertanyaannya adalah, yang mengatakan telah ku berikan isi tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu ya, memberikan istri orang kepada Daud ini, pertanyaannya kita nggak perlu mentafsir seperti si Metatron tadi, si Edwin tadi yang memasukkan perkataannya ke dalam tafsir kita. Tidak, kita bertanya aja. Ini yang ngasih bini orang kepada Daud, A. Tuhan Bapa, B. Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus. Itu aja yang mau kita tahu. Kalau sudah dijawab baru kita nanti tanya balik. Oh betul, berarti Tuhan memberikan bini orang kepada orang lain. Apakah itu bisa dikatakan Tuhan memberikan kepuasan batin kepada para nabi, membela perjinahan para nabi? Nah, baru kita tanya. Kita nggak usah kayak Metatron tadi menyimpulkan. Kita tanya balik. Bisakah ayat ini kita katakan bahwa Tuhan yang Bani Israel sedang mengizinkan nabinya berzina? Oh, itu kan istri. Ah, yang benar. Coba lihat di ayat lain. Mereka justru dikatakan gundik. Ya, ini ayat ini hukuman Tuhan menghukum si Daud karena mengambil istri orang bernama Betseba. Hukumannya apa coba? Diambil istri-istri Daud yang udah diberikan tadi, dikasih ke Absalom anaknya. Dan ternyata kalau kita lihat ketika Absalom diberikan istri-istri Daud, dikatakan di situ sebagai gundik. Makanya saya bingung nih. Anak, istri atau gundik? Ya, kita baca di sini teman-teman. Yeah. Absalom. Siapa Absalom ya? Oh bukan ini. Gundik, kita lihat kata-kata gundik aja. Kalian akan menemukan banyak sekali kata gundik. Nih, mana? Nih teman ya. Saul mempunyai, bukan ini. Mana ya? Lalu keluarlah raja, maka ini dia. Ini ayat yang menurut LAI sendiri teman-teman adalah penggenapan dari hukuman terhadap Daud. Di mana Absalom ini nih ya. Nih. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh, lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya tuh. Apakah ketika Tuhan memberikan istri Saul kepada Daud, lalu ternyata dijadikan istri dalam ayat 2 Samuel 12 ayat 7, tapi tiba-tiba ketika Daud mengambil bini orang, gundik-gundik Daud diberikan kepada Absalom. Daud punya gundik loh, berzina loh.
Itu bisa nggak dikatakan Tuhannya Bani Israel membela perjinahan Daud? Bahkan Abraham juga punya gundik. Oh tidak, kan dia kan nggak dibela. Loh kalau tidak dibela kenapa dia tidak dimatikan? Bukankah hukum perjinahan itu harus dihukum mati? Kenapa yang dihukum mati adalah anak hasil jinahnya Daud? Bahkan ketika dia menikah dengan Betseba. Nih, ketika dia menikah dengan Betseba, Daud itu mengambil istri orang yang istri Uria dihamili, yang dibunuh bukan Daud, tapi yang dibunuh anak hasil jinahnya. Bayangkan anak kecil yang nggak tahu apa-apa dihukum Tuhan karena membela perjinahan Daud. Masuk akal tidak? Masuk akal. Karena memang Daud itu adalah keturunan nenek moyang dari Tuhannya orang Kristen, yaitu Yesus. Kalau Daud mati, otomatis kan Yesus nggak ada. Karena kan Mesias harus dari keturunan Daud. Jadi bagaimanapun kesalahan Daud, dia tetap harus dibela dong. Nah ini tafsiran nih. Tapi masalahnya tolong dibantah. Benar nggak? Daud itu adalah nenek moyang Yesus. Daud itu adalah orang yang berzina. Dan dia tidak dihukum mati karena perjinahannya. Yang dihukum adalah anak hasil jinahnya. Pertanyaannya, bisakah kita katakan kalau perjinahan Daud dibela oleh Tuhan karena dia tidak dihukum? Silakan dijawab. Oh dia kan dihukum, anaknya kan dihukum mati. Iya, yang dihukum kan anaknya, bukan dia. Itu pertanyaan saya. Bisa kan kita bernarasi seperti ini menampol si Edwin tadi yang menuduh Nabi Muhammad itu dibela perjinahannya oleh Allah, dituduh memperkosa. Astagfirullahaladzim. Kita bisa mengembalikannya tanpa menghujat teman-teman, asal kita belajar kristologi. Tapi jangan mentafsir sendiri. Boleh bikin sebuah statement tapi minta mereka untuk meluruskan. Kalau kita salah ya kita minta maaf. Kalau mereka tidak bisa bantah berarti kita benar. Begitu caranya diskusi lintas agama. Boleh nggak kita lakukan itu teman-teman? Boleh, namanya komparasi. Supaya mereka sadar di kitab mereka, tuduhan mereka kepada Nabi Muhammad ada dalam kitab mereka. Bahwa ada Tuhan yang ketika nabinya berzina tidak dihukum mati. Padahal hukum perzinahan dihukum mati. Tapi malah yang dihukum adalah anak hasil jinahnya. Maka dengan demikian apakah Nabi itu dihukum karena berzina? Tentu tidak dong. Bisa nggak kita katakan Nabi itu dibela atas perzinahannya? Bahkan diberikan lagi bini-bini. Nauzubillah min zalik. Astagfirullahaladzim, kita tidak percaya Nabi Daud seperti itu. Nabi Daud tidak pernah berzina. Kita percaya bahwa Nabi Daud adalah Nabi yang bisa menahan hawa nafsunya. Bahkan ada puasa Daud sehari berpuasa, sehari berbuka. Kita memuliakan para nabi, tetapi mereka percaya dalam kitabnya bahwa Daud itu adalah seorang pezina, punya gundik dan juga mengambil istri orang. Astagfirullahaladzim. Entah karena mereka malu dengan kitabnya yang kita bongkar, lalu akhirnya mereka menyerang Nabi Muhammad dengan mencari remis dan ada sesuatu yang tidak ada. Mereka fitnah Nabi Muhammad SAW memperkosa budak dan berzina. Padahal di kitab mereka sendiri loh meniduri budak itu bukan zina, karena budak itu adalah milik atau properti. Di kitab Perjanjian Baru sendiri ada hamba-hamba harus tunduk patuh kepada majikan. Bukan hanya kepada majikan yang baik, tapi juga yang bengis. Masalahnya ketika mau diperkodok sama majikan, boleh nggak melawan? Kalau perintahnya disuruh tunduk. Jadi kita bisa mengkomparasi teman-teman dalam ranah dialektika. Begitu. Dan si Edwin ini monolog. Dia tidak mengajak diskusi. Dia hanya ingin menyerang iman Islam. Mana berani lagi dia menghadapi kami para apologet Islam. Sementara kami selalu saja menunggu mereka di komal kami untuk diskusi. Tapi apakah saya dibenarkan ke komal mereka? Enggak, saya diblok sama mereka kok. Saya punya data kok kalau saya diblok sama mereka. Karena mereka tidak berani menghadapi kami. Inilah kenapa kami selalu harus hadir untuk berdialektika, menjawab syubhat dan tuduhan mereka dengan mengkomparasi balik, dengan menamparkan kitab mereka ke mulut mereka. Mungkin itulah teman-teman yang bisa kita saksikan ya. Alhamdulillah si Edwin ini sudah viral. Semoga cepat ditangkap, diproses ya. No viral, no justice ya. Semoga viral semakin menjadi terkenal dan kemudian memicu giroh umat Islam. Dan pada akhirnya tertangkap ya. Ini dia ya. Dituduh hina Nabi Muhammad, TikToker Profesor Dr. Metaton dilaporkan ke Polda Jatim. Nauzubillah min zalik ya, kurang ajarnya dia ya. Nah, dan dia ini satu circle dengan Agatha bin Palermo ya. Si Agatha bin Palermo ini kabarnya sudah kabur ke Rusia, tapi kita kan nggak bodoh. Kira dia kita bodoh kali ya. Dasar bocil gitu ya, padahal udah tua juga. Ada-ada aja. Mereka ini menjual agamanya demi uang. Dari mana saya tahu kalau mereka demi uang nih? Contoh nih. Mereka tuh rata-rata marah kalau seandainya mereka tuh nggak dapat uang nih. Saya tunjukkan data-datanya ya. Astagfirullahaladzim. Inilah yang kita hadapi teman-teman. Yang Unirifah hadapi ini bukan hal yang sepele ya. Perusakan akidah, penyerangan terhadap akidah yang dilakukan oleh mereka-mereka ini ya. Siapa saja mereka itu ya, diantaranya sindikat penista agama ini, anak buahnya Taipudin, si Agatha Palermo, si Edin. Nah ingat ya, salah satu akun yang dilaporkan Blaise Migat. Nah ini dia, ini
Aku lihat kau makan makanan apa itu tadi? Oh, bukan ini. Ada salah satu akun yang dilaporkan juga, nama akunnya adalah Bless Migat ya, Bless Migat. Nah, itu akun si Agatha, teman-teman. Nah, ini dia, ini saya tunjukkan kepada kalian bahwa akun Bless Migat itu adalah akunnya si Agatha. Satu circle mereka itu, kan saya sudah bilang, ada indikasi bahwa mereka itu adalah circle atau sindikat penista. Saya nggak tahu nih gereja mereka menyuruh mereka atau mereka hanya independen. Karena si Agatha bilang dia dibantu sama romonya gitu, dibiayai. Posting video-video tentang saya, kalian boleh tonton. Nah, ini udah dapat izin dan ini memenuhi persyaratan untuk layak tayang kanal-kanalnya ya, gitu ya. Ya kalian boleh tonton relaynya di ini ya, channelnya Bless Migat ya, teman-teman ya. Untuk yang mungkin kelewatan di live saya di TikTok, kalian boleh tonton di YouTube-nya Bless Migat. Nah, ini sudah memenuhi Nah, kenapa saya katakan mereka sindikat penghujat? Lihat nih, si Profesor Dr. Metatron itu disering di sini sama si Agatha karena ngaku dari ortodok. Ya, dari ortodok mereka ya. Mereka ngaku dari ortodok. Persyaratan, baru satu orang ini yang memenuhi persyaratan. Gitu ya, teman-teman ya. Ya. Benteng 77 udah izin sama saya, tetapi belum saya follow up. Jagurdut udah izin tapi dia tidak memenuhi persyaratan saya. Oke? Jadi, kalian juga itu harus kira-kira persyaratannya apa, teman-teman? Apakah persyaratannya adalah 50% duit? Wallahu a'lam bishawab. Kembali lagi ya, motif uang itu bisa jadi, teman-teman. Maklum lah, orang lapar itu bisa melakukan apapun untuk mendapatkan uang, bahkan merendahkan agama orang lain dan menjual agamanya. Jual diri aja orang mampu, apalagi jual agama, guys. Memenuhi persyaratan saya, gitu loh. Kan kalian ini pencuri ya, bisa dikatakan pencuri, oke? Jangan nggak ini dong, kalian jangan nggak beretika gitu. Video-videonya meresahkan semua soalnya. Ada yang dipotong seolah-olah saya monolog, saya seolah-olah dianggap penista. Nih, akun-akun Facebook yang FB yang nggak bertanggung jawab nih. Kurang ajar nih. Apa namanya? Bless Migat. Akun Facebooknya Bless Migat. Kristen Apologet. Nah, Kristen Apologet ya. Kurang ajar kau. Kau potong-potong. Terus kau memposting sesuai dengan nafsumu gitu loh. Kau marah sama siapa, kau posting pula. Muka aku terpampang nyata di situ. Nah, jadi dia ini memang motifnya uang, teman-teman. Dia aja nggak suka kalau ada orang Kristen lain itu open donasi buat dia. Ya rugilah, open donasi ya dia lah, circle dia lah harusnya. Ya sudah ya teman-teman ya, saya hanya menyampaikan saja apa yang, karena saya menjadi pelaku diskusi sendiri. Ya walaupun mereka tidak pernah berani si wanita ini nggak pernah berani. Lina Wijaya sama wanita ini pernah berani berhadapan dengan saya. Kalau teman-teman kan lihat sendiri, saya jangankan buka komal sendiri, saya masuk ke komal mereka kalau mereka bahas Islam kan. Karena saya kebenaran yang saya sampaikan itu tak terkalahkan gitu. Ya itu tadi ya lintas agama yang coba saya sampaikan kepada kalian yang kami alami dan kami jalani selama ini. Semoga Allah memberkati kita, semoga Allah mempertontonkan kepada kita para penista ini semakin viral dan semakin diberangus di dunia, di Indonesia ini. Mudah-mudahan dengan adanya Pak Presiden kita, Pak Prabowo, membantu kita menghentikan penistaan terhadap agama Islam, termasuk juga penistaan terhadap agama Kristen. Dan seandainya para apologet Islam ada yang terbukti menista agama Kristen, ya silahkan, monggo aja. Toh kita mah lebih baik bertanggung jawab di dunia daripada nanti kita harus mendapatkan azab dari Allah di akhirat kan. Saya nggak berani saya berhadapan dengan Allah nanti. Aduh, gimana mau kabur dari siksaan Allah nanti kalau saya bersalah. Justru dengan adanya kafarat hukum di dunia ini itu lebih bagus. Sebenarnya bentuk cinta Allah kepada kita. Tapi tetap kita minta ampun kepada Allah. Semoga Allah tutup aib kita, ampuni dosa kita, tidak dihukum kita atas kebodohan kita, atas hawa nafsu kita. Karena Allah adalah Tuhan yang sangat Maha Ar-Rahmanur Rahim. Ya mari kita terus berjuang di ranah ilmu. Kita bantai mulut sampah ini dengan ilmu. Kita berikan edukasi ke publik. Dari tadi yang tidak tahu jadi tahu. Nggak tahu kan kalian dalam 2 Samuel 12 ayat 78 itu Tuhan memberikan bini-bini orang. Nah itu dia. Akhirnya tahu kan gara-gara kami umat Islam baca Bible kan, kalau mereka berharap mereka menampilkan ayat itu, jangan berharap. Mana mau mereka tampilkan ayat-ayat seperti itu. Di gereja mereka cuma bawa ayat, kasihi musuhmu, tampar pipi kiri kasih kanan. Itu seharusnya disondingkan. Tapi mereka lupa dengan ayat-ayat lain di mana Tuhannya banyak membunuh di zaman perjanjian lama. Na'udzubillah min dzalik. Astaghfiruka wa atubu ilaih. La haula wala quwwata illa billah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.